Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Taufik Anfasa dari Ilmu Komunikasi 2019 Universitas Islam Indonesia. Ya, pada pertemuan pengantar ilmu politik kali ini, saya akan menunjukkan apa itu demokrasi. Ya, pernah nggak sih kalian melihat aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para mahasiswa atau sekelompok organisasi? Hal itulah yang menjadi salah satu contoh penerapan demokrasi yang dilakukan sebagai bentuk luapan aspirasi rakyat terhadap segala permasalahan yang terjadi di sebuah negara. Ya, berbicara mengenai demokrasi itu sendiri, mungkin yang pertama kali terpikir di benak kita adalah sebuah paham, ya kan? Kebebasan yang berorientasi terhadap masyarakat ataupun rakyat. Ada semboyan yang tidak pernah lepas dari demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi seolah menjadi tren dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara di hampir seluruh negara di dunia. Bahkan hampir seluruh masyarakat dunia mendambakan lingkungan yang demokratis di negaranya. Melihat dari penjelasan tersebut, apa sih pengertian dari demokrasi? Ya, demokrasi merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kretein yang berarti pemerintahan. Dari bahasa Inggris demos dan kratos diserap menjadi demokrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi dalam istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Dalam demokrasi ada pilar demokrasi, dengan kata lain trias politika, yang membagi kekuasaan menjadi tiga, yaitu yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Yudikatif adalah lembaga yang memegang kekuasaan di bidang kehakiman. Lembaga ini terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Eksekutif adalah lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan. Lembaga inilah yang paling luas wewenangnya dan tugasnya. Sedangkan legislatif adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Lembaga ini terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Praktik demokrasi telah dijadikan sebagai sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Meskipun demikian, dalam pelaksananya berbeda-beda tergantung dari sudut pandang masing-masing negara. Demokrasi memiliki berbagai macam bentuk, diantaranya berdasarkan titik berat perhatian, ideologi, serta proses penyaluran kehendak rakyat. Titik berat perhatian. Berdasarkan titik berat perhatian, demokrasi menjadi tiga, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Apa itu demokrasi formal? Demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik. Demokrasi material adalah demokrasi yang mengupayakan hilangnya perbedaan dalam bidang ekonomi. Dan ketiga, demokrasi gabungan yang merupakan demokrasi yang mengambil kebaikan dan membuang keburukan. Ya, ternyata dari pelajaran sebelumnya ada juga yang berdasarkan ideologi. Nah, berdasarkan ideologi, demokrasi terbagi menjadi dua, termasuk demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme, dan demokrasi rakyat atau demokrasi proletar didasarkan pada paham Marxisme komunisme. Ya, proses penyaluran kehendak rakyat. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung yang mengikutsertakan setiap warga negaranya untuk bermusyawarah, dan demokrasi tidak langsung dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Dadah.